Masjid Nabawi adalah tempat yang sangat dirindukan oleh setiap umat Islam di berbagai belahan penjuru dunia. Begitu banyak hamba-hamba Allah yang mendambakan untuk bisa sampai ke Masjid Nabawi ini. Tanpa memandang status sosial dan ekonomi, baik itu yang kaya maupun yang miskin, pasti memiliki keinginan yang kuat untuk bisa sampai ke Masjid Nabawi. Ibadah di Masjid Nabawi, bermunajat di Raudhah, dan berziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi uniknya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bahwa yang dikaruniai nikmat berupa bisa sampai ke tempat yang indah ini hanyalah orang-orang yang Allah pilih, hanyalah orang-orang yang Allah kehendaki saja. Untuk bisa sampai ke Masjid Nabawi ini, Allah tidak pilih kasih, Allah tidak pilih sayang. Bukan karena dia kaya lantas sudah pasti dia bakalan sampai ke Masjid Nabawi ini, tidak. Bukan karena dia miskin lantas sudah pasti dia tidak bakalan sampai ke Masjid Nabawi ini juga, tidak. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih mana yang miskin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memilih mana yang kaya. Yakinlah bahwa ketika Allah mentakdirkan kita untuk bisa sampai ke Masjid Nabawi, pasti saja selalu ada jalan-jalan kemudahan yang Allah bukakan. Demikian pula sebaliknya, karena begitu banyak orang-orang yang kaya harta, akan tetapi karena bukan kehendak Allah, selalu saja ada berjuta alasan, ada beribu halangan untuk dia tidak bisa sampai ke tempat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Kita memohon kepada Allah agar ketika suatu saat kita merasa mampu, kita sesegera mungkin untuk memenuhi panggilan Allah untuk datang ke Masjid Nabawi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, membukakan pintu-pintu kemudahan, dan memberikan kita rizki yang mengalir deras penuh keberkahan, agar kita bisa mendatangi kota Madinah, bisa beribadah di Masjid Nabawi. Semoga pula dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah masih sudi mengampuni dosa-dosa kita dan kekhilafan-kekhilafan kita. Sebab kita khawatir dan kita merasa takut kalau ternyata dosa-dosa kitalah yang justru menjadi penyebab terhalangnya hati kita untuk tidak terketuk mendatangi Masjid Nabawi. Maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, seburuk apapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sungguh kita sangat sadar bahwa kita banyak dosa, salah, dan khilaf kepada Allah. Akan tetapi kita berdoa, memohon, dan berharap kepada Allah, semoga itu semua tidak sampai menjadi penghalang kita untuk datang kepada sosok mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh diri kita sudah sangat rindu untuk menyampaikan salam secara langsung kepada beliau di tempat ini, sambil berharap kelak di akhirat semoga kita dikumpulkan di surganya Allah bersama beliau.
Sebab itu adalah salah satu anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita pernah melihat Rasulullah SAW? Apakah kita pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW? Maka beruntunglah kita, karena termasuk bagian dari orang-orang yang beriman kepada Rasulullah tanpa pernah melihatnya. Itulah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sangat dirindukan oleh beliau. Jadi, kalau Rasulullah SAW saja merindukan kita, kenapa kita tidak merindukan Rasulullah? Kalau Rasulullah SAW saja menantikan kita di surga, kenapa kita tidak datang untuk menjemput penantian itu? Karena itulah Rasulullah SAW akan menjemput umatnya di surga. Dan Rasulullah SAW tidak akan melangkahkan kakinya ke dalam surga sebelum berkumpul umatnya dibimbing langsung oleh beliau SAW menuju surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.